Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. bersama aku udah ada nih Netra, si ganteng, kalem, pokoknya namanya berwibawa, cenah cek batur mah saware. Jeung deh, Anjir, ganteng gitu ya, ah. Hiu. ini banyak Terus, fansnya juga gitu ya, banyak fans-fans rahasia gitu. Jadi eh kita juga pengen tahu nih tipsnya gitu ya. Sebagai seorang disabilitas ternyata yang berwibawa asik cina. Langsung aja hoak, ya. hoak, hoak. Langsung saja ini dia narasumber kita yang inspiratif. Ada Kang Aditya Cenah dari Garut. Tok langsung aja Kang gitunya sebelum kita ke Ya, materi halo. yang berat. Sebelum kita ke materi yang berat-berat. Ya salah. Oke, Di sini oke, oke, siap. Ini wajib teman-teman mungkin pengen tahu ya kepo sama Kang Adit. Eh, latar belakangnya dulu seperti apa, kapan tunanetranya seperti apa gitu cina. Untuk teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap layar ya gitu. Oke, silakan Kang Adit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, host gitu. Ya, gimana, Siap. gimana? Perkenalkan nama nama saya ini Aditya, asal saya dari Garut, gitu. Jadi status-status. Status status untuk saat ini ya apa ya? Belum belum dicantumkan statusnya, Kos. Ini, belum bikin status gitu ya. Belum bikin Belum status belum WhatsApp. belum belum bikin status, belum bikin status. Ya status biasa lah, jomblo, jomblo happy. Asik, Lajang, asik. lajang, 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 Nah, lajang. buat para wanita pemburu tah masih jomblo aja. Anjir, iya mah juga kayak kayak apa ya? Kayak mau promosi kejombloan Enggak, wae atuh. enggak. Oke tuh, sok atuh ceritana, ceritana sok. Ceritanya Kang Adit dulu itu sebelum tunanetra ya, apa aja gitu. Ya, mau cerita apa ya? Cerita yang mana ini? Soalnya malu Enggak, terlalu banyak cerita ini, astaga. terlalu, terlalu banyak cerita dengan orang-orang yang mana aja gitu ya. Ini aja cerita-cerita yang Iya. mungkin yang paling-paling berkesan aja di dalam pengalaman hidup Kang Adit. Baik itu suka ataupun dukanya ya gitu. Ya mungkin yang boleh yang ada relevansinya dengan tunanetra boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi ya untuk sebelum tunanetra lah gitu. Sok aja. Ya, kalau dulu sebelum tunanetra, saya ya pernah juga gitu jadi supir, terus Jadi, pernah juga sempat buka konveksi sendiri, wis terus mantap ini pengusaha. kemarin terakhir ya terakhir itu pas sebelum netra itu kerja sebagai supir di itu di Banjar Patoman di Supir. daerah Ciamis tuh daerah Oh, Ciamis. eh, kalau trayek pasti itu mah udah kemana aja ya supir mah ya pasti. Heeh. Ya, alhamdulillah lah kalau untuk sekitaran Pulau Jawa mah masih bisa dihafal, diingat gitu, masih melekat dalam ingatan karena terlalu Asik. banyak kenangan di jalanan, asik. Ya, yang penting mah iya karena yang penting mah asal jangan kenangan sama mantan yang diingat. Ya. Kalau kalau kenangan sama mantannya bukan untuk diingat, tapi untuk dijadikan pelajaran, asik. Asik. Buat soal buat anak sekolah gitu ya. Mm-mm. Nah, terus mulai-mulai tunanetra itu dari tahun berapa? Penyebabnya itu apa gitu. Yang mungkin bisa mengedukasi ya ke teman-teman semua. Meskipun nanti ada pengalaman yang mungkin nih kurang baik, tapi disclaimer dulu ya. Ini kita untuk mengedukasi ya Kang Adit ya. Oke, oke, siap, siap. Ya, karena mungkin kehidupan sayanya dari dulu mungkin gelap ya, gelap apa mata bisa melihat tapi kehidupannya gelap gitu. Masya Tapi dengan Allah.
dengan Mata, kehidupan sekarang mata gelap tapi bisa melihat gitu ya. jadi filosofinya mantap banget bener ya. Jadi dulu mah Eh, kehidupan gelap, apa? Kehidupan cerah, matanya gelap. Gimana? dulu mah matanya bisa melihat tapi kehidupannya gelap gitu. Video. Kalau Sekarang kalau sekarang mata gak bisa apa matanya gak bisa melihat tapi kehidupannya terang bisa terlihat nah, gitu. kenapa dengan tunanetra malah sebaliknya gitu ya? Lebih bisa menikmati hidup, lebih cerah gitu. Kenapa tak? Ya mungkin apa ya bagian dari rencana Tuhan juga gitu. Udah Karena pasti. apa ya dulu emang gimana jauh dari ini sih jauh dari ajaran-ajaran untuk apa ya namanya tuh Nilai-nilai iya gitu, kayak nilai. nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ibadah gitu. Kita jauh untuk mendekat ke arah sana gitu. Makanya Mm-mm. bisa Nah, bukan makanya bisa sih jadi terjerumus ke kehidupan yang gelap seperti itu. ya makanya relevansinya tadi ya sebelum tunanetra itu jadi sempat apa aja dulu sampai ada hubungannya ke tunanetra gitu. 11.00. Dulu tuh sebenarnya saya emang maaf ya ini dari eh, ya bukan bermaksud ini gitu. Ya disclaimer dulu gitu kan. Edukasi Ya lah, dulu edukasi. mah hmm, dulu saya sebelum tunanetra itu dari tahun kalau eh, minum-minum biasa sih dari mulai kelas 4 SD udah terjun ke minum-minum seperti itu Masya gitu. Allah, iya. Nah, cuman kalau masa-masa kecil itu kita hanya terjerumusnya itu di minum-minuman keras aja gitu. Nggak Mm-mm. sampai ke narko atau apa gitu. Hanya itu aja. Nah, Oh, dari mulai-mulai parahnya itu ya gimana? ya lanjut lanjut dulu. Mulai-mulai parahnya itu di tahun 2016, mulai-mulai parahnya itu. Mhm. Mulai-mulai parahnya itu di tahun 2016 eh, jadi di tahun 2016 itu yang tadinya kita hanya konsumsi alkohol itu kan, minum-minuman keras, ditambah sekarang mah jadi ditambah sama narko sama obat-obatan gitu. Iya Nah, iya. itu yang jadi bikin parah gitu, jadi bikin parah kehidupan gitu. Nah, ada kaitannya juga sama jadi tunanetra itu gitu kan. Waktu Hmm. kita jadi tunanetra itu ya salah satu penyebabnya itu yaitu dari obat-obatan terlarang itu. Kalau itu nyandung nggak sih? Kayak rokok gitu, kayak minuman itu nyandung nggak, Kang? Ya nyandu atuh Kang. Hmm. Makanya makanya saya gak bisa lepas juga dulu gitu. Tapi sih sebenarnya kalau kita niat mah karena gini, Ya. maksudnya kalau kita niat gini, kan setelah saya netra gitu kan, setelah saya jadi tunanetra itu kan ketika tahu nih penyebabnya apa gitu kan. Nah, kita tuh kan berhenti total nih. Emang Iya. selama 1 bulan hidup itu ya ngerasa parah gitu, ngerasa seakan-akan gimana ya, tidur gak enak, makan gak enak, pokoknya serasa kayak gimana ya, hidup enggan mati tak mau itu ya gini kan, Kang, gitu. Pas awal-awal tunanetra itu, Hah? Iya, iya kan kan pas awal-awal tuh pas begitu kejadian jadi diponis sama dokter gak bisa melihat gitu kan. Hmm. Nah, kan kita berhenti nih, stop stop obat-obatan, stop stop alkohol, stop apa, semua yang tadinya biasa dikonsumsi itu diberhentiin gitu kan. Iya iya, secara terpaksa gitu ya. Nah, iya secara terpaksa gitu. Emang selama 1 bulan ya parah ke badan kita, ke apa? Jadi kehidupan tuh
seakan-akan tersiksa gitu. Jadi pas pas awal-awal berhenti secara terpaksa itu dari pribadi sendiri itu saya merasakan penyesalan sih. Oh, saya itu karena inilah gitu saya tunanetra. Jadi saya nggak mau, bukan karena saya dipaksa buat berhenti gitu. Atau tetap masih mau gitu, cuman karena nggak boleh aja gitu. Oh enggak, bukan karena dipaksa, nggak boleh ya, karena kan tahu dari tahu dari vonis dokter gitu, dari vonis dokter Hmm. itu tuh karena katanya saraf matanya itu kan keracunan obat-obatan terlarang itu, sama Hmm. keracunan alkohol juga gitu kan. Nah, Iya. setelah direnungi gitu kan, setiap malamnya, oh ya, karena kenapa? Coba aja kalau misalkan dulu tahu gitu, efeknya akan ya, yang diserang tuh ibaratnya bisa bisa ke mata atau bisa ke apa, Hmm. intinya tahu untuk penyebab apa namanya tuh, Tahu sebab. efeknya yang paling ya, efek yang nantinya bakal terjadi ke kita gitu. Heeh. Ya namanya Ya juga. mungkin gak bakalan mau gitu. Ya namanya juga eh, penyesalan mah selalu ada di akhir kan. Tapi kan sebenarnya kita kan bisa tahu karena pengalaman orang lain kan. Nggak mesti kita mengalamin dulu. Nah contoh kan ya kalau ini jadi edukasi kan orang yang mendengarkan jadi nggak perlu orang lain harus mengalami dulu gitu ya. Seharusnya gitu ya. Kalau yang dapat informasi gitu. Heeh. Iya. Hmm. Ya gitu, emang apa ya, saya juga kan nggak, maksudnya tuh gimana ya, apa sih tadi teh pertanyaannya, Ya, bos? tong ngalamun tuh guys. Santai santai. Iya, maksudnya aku juga jadi lupa. Astagfirullah. Iya, maksudnya kan tadi kata Kang Adit kan kalau tahu gitu kan efeknya bakal seperti ini, saya juga nggak akan melakukan gitu kan dari awal. Tapi kan nggak mesti orang lain nih yang belum mengalami nggak mesti harus mengalami dulu kan. Kalau dia tahu dari Hmm. orang-orang lain kan, dari pengalaman orang lain gitu kan, gitu. Oh iya, nah itu makanya apa, alasan saya mau mau ke sini juga gitu sih sebenarnya tuh, ingin Hmm, ingin ingin memberi, bukan memberitahu ya, lebih ke kasih mengingatkan gitu, mengingatkan ingatkan. buat teman-teman gitu kan, buat teman-teman yang masih terjerumus ke dunia seperti itu gitu kan. Jadi Hmm, ya kalau bisa sih untuk berhenti total gitu kan, untuk berhenti total. iya, betul. Terus apa? Tapi kalaupun enggak, minimal dikurangi gitu, minimal dikurangi, dan jangan, ya karena kan kalau emang fisik kita masih apa? Fisik kita masih ngerasa sehat, ngerasa kuat gitu kan. Pasti Hmm, sih ego kita itu bakalan menentang tuh, apa kok cuman cuman minum-minum kayak gini, enggak akan ada efeknya ke hal-hal yang seperti itu. Saya juga emang dulu seperti itu. Seakan-akan nggak percaya kalau kalau mengkonsumsi hal-hal seperti itu bakal terjadinya tuh seperti ini gitu. iya iya. Nah, eh kalau sekarang udah ini ya udah berhenti ya, alhamdulillah ya. Ya dari mulai saya jadi tunanetra juga langsung berhenti gitu kan. Dari mulai saya diponis gitu kan, dimulai diponis untuk Ya dan tidak bisa lagi melihat gitu kan. Kang Adit kan contoh salah satu dari banyaknya orang yang mengalami ya dari efek apa dari yang sama gitu kan karena perbuatan yang sama gitu. Ini hanya sebagai salah satu contoh gitu. Nah, selain tunanetra juga kan dari obat atau semacamnya kan itu banyak kan bisa ke pikiran kan ke otak gitu kan sebabnya kan selain tunanetra ya. Ini efek sampingnya gitu. Ya,
Ya memang, memang kita itu kan kalau diberi efek pengaruh apa obat-obatan itu tuh Hmm, kadang apa ya tangkapan kita untuk apa daya tangkap mengenai pembicaraan orang tuh jadi terbatas. kayak pending gitu, kayak pending gitu. Hmm. Nah, kan ada juga orang yang istilahnya jadi intelek gara-gara obat-obatan. Nah, ada yang karena obat-obatan juga jadi tunanetra. Nah, selain itu apalagi yang Kang Adit tahu gitu ya, efek sampingnya gitu. Pokoknya sih kalau untuk saya yang mengetahuinya ya karena yang saya alami aja gitu, yang saya alami sendiri Hmm, gitu kan. Jadi kalau saya ya taunya itu setelah diponis dari dokter itu kan taunya tuh dari efek alkohol seperti itu tuh alkohol atau obat-obatan seperti itu tuh kan yang yang dirusaknya itu kan saraf gitu kan, yang dirusaknya itu hmm, sistem saraf itu sendiri gitu. iya, Jadi ya kalau saraf kan fungsinya tuh kan banyak saraf tuh ya mau ke betul saraf mata, betul. entah itu saraf telinga, pokoknya Hmm, yang berkaitan saraf aja gitu kan. iya, Bahkan kan ada yang dari kalangan teman saya juga yang kayak tangannya tuh kayak kejang-kejang gitu. hmm, Ada itu. ada karena efeknya tadi gitu kan, berkonsumsi Iya, yang karena fungsi sarafnya itu yang diserang. ya, jadi gitu teman-teman ya kalau bisa ya berhentilah gitu kan, jangan sampai kalau bisa gitu kan. Apalagi lihat pergaulan di zaman sekarang sepertinya Kang Adit di mana-mana itu yang minuman keras, obat-obatan itu udah jadi konsumsi kebiasaan gitu untuk teman untuk anak-anak muda, apalagi untuk yang remaja gitu atau bahkan yang tua juga gitu kan gitu. Nah, itu kan dikhawatirkan malah tambah bertambah gitu kan potensi-potensi untuk tunanetra baru gitu ya gitu. Nah, Iya, itulah yang kita sadari bahkan gitu. kan emang emang bukan bukan di zaman sekarang juga gitu kan, emang dari zaman dulu saya masih remaja Hmm, ya masih bau bau cikur lah gitu, asik. bau Tinggal kencur. dipakai bu, tinggal pakai bubuk semblak Hmm, dah. heeh, gitu. Ya udah marak sih gitu. Bahkan Mm-mm. kan saya dulu kan itu tuh kayak konsumsi alkohol itu kan yang apa ya boleh nyebutin merek Boleh, boleh. Aman. yang Arcil itu kan saya konsumsi Arcil itu setiap hari itu pokoknya harus ada sehari tiga itu tiga botol. Ih, itu buat Jadi sendiri saya tuh itu buat rame. ya buat sendiri itu yang wajibnya. Itu tuh yang wajibnya tuh gini. Astagfirullahaladzim. Misalkan kan pagi-pagi nih, pagi-pagi bangun tidur itu saya mah kopinya bukan kopi hitam, yaitu kopinya satu botol Arcil itu. Hmm. Nanti Ah, siang jam 12 siang udah astagfirullah. efeknya udah mulai hilang, minum lagi itu satu botol. Nah, nanti Hmm. pas menjelang maghrib efeknya udah mulai lagi hilang, tambah lagi satu botol. Nah, kalau Hmm. ke malamnya mah itu nanti ada tambahan-tambahan misalkan kayak teman-teman ngajakin main kemana ayo ya itu kan udah jelas pasti nambah Oh, gitu kan. sampai separah Cuman itu ya. Ah. ya itu Jadi jangan biarkan otak ini sadar gitu mungkin. memang memang dari apa ya awalnya sih dari coba-coba Nah, kebiasaan keenakan nah, terus terus menurut Kang Adit banyak nggak orang yang sampai yang saat ini sama seperti itu gitu, bahkan lebih gitu. ya mungkin di luaran sana banyak juga yang lebih bahkan yang lebih dari saya seperti itu gitu kan Itu kalau biasanya saya mungkin pribadi mm, kalau pribadi gimana? kalau saya ya kalau saya pribadi sih itu yang waktu masih konsumsi apa kayak Arcil itu sehari tiga itu yang wajibnya itu ya itu sebelum ditambahin sama narkonya itu gitu hanya sebatas Oh, minum-minumannya aja
Nah, setelah kejadian 2016, nah karena apa? Ada eh gak apa-apa aja Gak apa-apa, karena bebas. apa? Wanita. Ya mungkin ya boleh dibilang seperti itulah gitu kan. Gagal, Jadi gagal nikah lawan. dari kejadian seperti itu gitu kan, kita kita mulai terpuruk ya akhirnya karena mungkin faktor apa ya, faktor ekonominya juga sama-sama ngedrop gitu kan. Di satu sisi eh, hubungan asmara kandas, di satu sisi juga eh, keadaan ekonominya ngedrop gitu ya, Hmm. akhirnya terjunnya ke bukan narko ya, maksudnya sih narko, jadi narko yang murah-murah gitu, jadi bisa Oh, bisa dibeli yang 20.000 30.000 gitu kan. kayak X, TB gitu ya. Ya yang kayak gitu gitu. Hmm. Nah, ini realita teman-teman. Ini teh ada ya orang itu yang mengalami seperti itu ya karena ya mungkin tekanan hidup, depresi atau karena ya realitanya kan ada orang yang mungkin kandas dengan pasangan nggak jadi sampai ke serius nikah, usaha ini mungkin ini kan banyak ya yang mengalami bukan hanya Kang Adit sampai-sampai ya malah ke sana ya pelariannya gitu ya Kang Adit ya. Dan ini realita gitu. Ya emang gimana sih sebenarnya, nggak maksud untuk menyalahkan apa suatu kejadian ya, maksudnya suatu kejadian karena kandasnya suatu hubungan itu bukan bukan niat bukan bermaksud menyalahkan itu juga sih, cuman ya emang dasarnya itu gitu kan, dasarnya tuh dari sana gitu, kita kita terjun lebih dalam ke kehidupan seperti itu gitu. Mm. Nah, tapi kan alhamdulillah itu sudah apa ya sudah benar-benar sama Allah gitu kan sudah dijauhkan lah dengan hikmah-hikmahnya. Nah sekarang sebagai tunanetra apa yang membuat ya tadi lah Kang Adit malah lebih percaya diri, lebih merasa lebih berarti gitu. Ya justru itu gitu kan. Kadang saya juga suka mikir gini gitu. Kok di saat saya sekarang nggak bisa ngeliat gitu kan. Masya Allah. Jadi rasa ketenangan di dalam itu nggak pernah didapetin loh sewaktu kita masih masih sehat gitu. Iya Bahkan iya. kita hanya ingin mendapatkan suasana tenang itu kan, dulu waktu sehat itu kan butuh butuh konsumsi hal seperti itu gitu kan, dan konsumsi hal seperti itu juga kan ngasih ketenangan itu nggak permanen gitu kan, nggak setiap saat gitu kan, ada masanya hilang gitu. Tapi di saat saya jadi tunanetra gitu, di saat saya nggak ngelihat gitu kan, kok rasa rasa tenang itu ini loh ya, yang dulu saya cari itu sebenarnya yang seperti ini, rasa yang seperti ini gitu. Kenapa Mm-mm. loh Jadi bukannya itu mah ya lanjut ya, lanjut bukannya iya apa? maksudnya kenapa gitu, kalau seandainya rasa yang seperti ini tuh bisa didapatnya tuh di waktu saya eh, awas gitu, di waktu saya masih sehat gitu kan jasadnya gitu. Hmm. Tapi ya balik lagi mungkin ini juga cara Tuhan gitu kan. Iya Jadi iya. lebih ke arah saya. Kalau menurut aku sih ya itu benar kan ya ini menurut yang aku tahu gitu ya. Kalau di agama itu ya khususnya agama aku agama Islam agama Kang Adit ya yang disebut ketenangan itu bukan karena dunia kan Kang Adit ya bukan karena materi kan gitu. Jadi ketika kita Iya, mengetahui eh, hakikat hidup lebih dekat dengan pencipta ya Kang Adit ya. Nah itu yang disebut tipu daya setan itu seperti itu teman-teman. Nah itu dibuktikan oleh kehidupan Kang Adit. Dulu itu ya anggapan Kang Adit dengan mengkonsumsi minum-minuman dia merasa tidak ada beban itu anggapannya tenang gitu Kang Adit ya. Gitu iya seperti bebas itu. dari bebas dari
beban hidup, masalah hidup gitu kan. Tapi kan Ih, itu cuma tipu daya gitu dan iya. sesak gitu. Nah, jadi nah terus ya pas awal-awal Kang Aldi terpuruk sebagai tunanetra itu apa yang dulu dilakukan gitu sampai bisa sedikit-sedikit ya lebih baik lagi hidupnya gitu. Awal-awalnya itu sih kan selama 3 bulan itu saya nggak ke mana-mana gitu, mengurung diri di kamar gitu kan. Mm-mm. Jadi ya dari yang tadinya kita banyak teman, yang tadinya kita banyak Hmm. eh, relasi gitu kan, semuanya itu kan pada menghilang gitu ya. Akhirnya ya kita mengurung diri, bahkan untuk apa? Untuk memegang handphone pun saya gak mau gitu. Karena apa ya? Karena ngerasanya tuh kayak tersiksa gitu. Bukan bukan mainin sih, ngedenger ada yang main-main handphone di samping aja, kita tuh seakan-akan kayak gimana ya, seakan-akan ngerasa disiksa gitu. Ngerasa Hmm. disiksanya apa, karena mungkin kehidupannya dulu itu banyak juga gitu kan, banyak kehidupan-kehidupan saya itu di dalam handphone. Nah, di dalam handphone itu kan mungkin banyak cerita-cerita nih, banyak 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 pengalaman-pengalaman yang saya alami di masa awal gitu. Nah, Hmm. ngedon lah gitu kan, ngedon. Ya akhirnya selama 3 bulan saya mengurung diri di kamar itu kan. Sama Tapi ngalamin. iya, nah terus ada di sini kan, alhamdulillahnya di sini tuh ada apa ya? Ada kayak pengajian-pengajian gitu kan. Alhamdulillah, Masya Nah, Allah. ustadz yang biasa mimpin pengajian itu tuh dia itu kebetulan juga ngediriin rumah amal. Mm-mm. Nah, akhirnya si ustadz itu tuh datang ke rumah, ngerangkul saya lah, ngerangkul saya, ngasih motivasi, ngasih support, bahkan saya itu ya diajak sama mereka itu untuk ikut ke pengajian itu gitu ya. Akhirnya Masya Allah. saya ikutlah sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit. Akhirnya ya setelah ikut ke pengajian itu kan kita juga sambil ngerenungi lagi gitu kan. Oh iya ya, waktu kemarin dokter udah vonis gitu kan, karena sudah juga dilakuin berobat kayak ke alternatif kemana gitu kan, udah nggak ada hasilnya juga gitu kan, ngerasa lelah gitu. Akhirnya saya Mm-mm. juga memikirkan, berarti untuk saat ini bukan lagi bagaimana caranya supaya mata saya bisa ngelihat lagi gitu, Iya, tapi berubah lebih ke, mindset. iya, lebih ke gimana caranya mental saya bisa bisa kuat dan saya bisa bisa ngelanjutin hidup dengan keadaan seperti ini gitu. Nah, itu adalah fase-fase yang dialami oleh teman-teman tunanetra yang dari dewasa ya itu. Biasanya setelah sudah lelah gitu ya berobat, ya itulah gitu. Bagaimana saya bisa menerima meskipun kondisi seperti ini, saya bisa tetap menjalani hidup ya Kang Adit ya. Uh, Ya halo? itu, ada. Iya. Nah, dan juga Iya, yang jadi hikmahnya ya dulu orang-orang yang Kang Adit jauhi ya mungkin ya bisa dibilang ya kayak Ustadz atau apa kan dengan iya, orang-orang ya awas malah pas ketika Kang Adit terpuruk malah mereka orang yang pertama merangkul ya mengajak gitu ya. Masya Allah nih emang ya. emang seperti itu makanya kataku tuh, oh berarti ya emang apa ya, mungkin cara Tuhan juga untuk apa ya, untuk mengajak saya bisa mengenal Tuhan sendiri gitu kan. Nah gitu teman-teman. Jadi intinya gini, kalkulator Allah itu beda dengan kalkulator kita. Ketika Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka, itu nikmat yang tinggi. Nah, alhamdulillah, mungkin ya Kak Adit ya,
husnuzonya kita Allah sedang menyelamatkan Kang Adit dari kehidupan yang benar-benar itu malah memberbahayakan kan, bahayakan Amin, itu. mudah-mudahan tuh husnudzonnya seperti itu ya gitu Iya, kan. heeh. Dengan hikmah-hikmah kan alhamdulillah kalau dengan kondisi seperti ini malah lebih inilah lebih dekat gitu ya Kang Adit ya sambil belajar gitu. Iya, ya sambil belajar, intinya sambil belajar terus ya, Benar. intinya sih gimana ya, jadi kita itu lebih lebih tenang gitu, lebih tenang ngejalanin kehidupan gitu, lebih tenang ngejalanin kehidupan. Beda juga sih yang saya rasain setelah netra itu gitu kan. Walaupun mungkin pada eh, pada dasarnya kelihatannya ya mungkin untuk dari sisi fisik kita kayak kesulitan untuk berbuat sesuatu gitu kan. Tapi di dalam juga nggak berteriak apapun itu kan. Maksudnya tuh nggak berteriak apapun tuh ya karena di Iya, dalamnya banyak itu menuntut. nggak menuntut gitu, nggak menuntut apa-apa Iya, gitu. tidak banyak menuntut ya Kang Adit intinya. Heeh. Nah, waktu dulu itu berarti nggak tahu kan tentang oh teman-teman tunanetra sekitar itu nggak tahu ya. Cuma taunya sendiri gitu mengalami seperti itu gitu ya. Iya, Mm-mm. awal-awal emang nggak tahu, cuman kan gini kan, eh, yang ustadz dari pengajian itu kan punya rumah amal nih. Mhm. Nah, setelah saya ikut ke pengajian pun kehidupan saya itu sebenarnya udah ditanggung sama rumah amal itu. Kalau emang saya orangnya mau ibaratnya mau mau berpangku tangan gitu kan. Untuk kehidupan saya itu udah ditanggung, untuk biaya apapun udah ditanggung gitu maksudnya. Setiap seminggu sekali itu saya dikasih bantuan dari rumah amal itu untuk biaya hidup gitu. Setiap seminggu sekali. Nah, cuman kesini saya ngerasa kok ini kayaknya bukan yang saya ingin gitu, bukan yang saya mau, Hmm, bukannya saya nggak saya mau meskipun bukannya ya meskipun saya iya, kondisi ini saya malah istilahnya ya seperti apa ya di apa bahasanya itu Kang Adit ditanggung lah ya dikasihani atau seperti itu ya. iya, bukannya saya menolak rezeki gitu kan. Nah, akhirnya kan saya itu mencari-cari info nih, dengar-dengar di berita, dengar-dengar di berita dulu tuh ada dari komunitas-komunitas tunanetra, dengar di berita itu. Nah, akhirnya saya ngomong ke ustadznya setelah setelah saya dikasih dikasih biaya untuk kehidupan sehari-hari itu. Pas jadwal ustadz itu ngasih gitu kan. Saya ngomong, eh, Pak Ustadz, saya teh kalau bisa gitu kan, tolong cariin saya wadah yang mewadahi orang-orang dari disabilitas untuk diberi keahlian gitu kan. Biasanya itu ada, kata saya tuh ada dari entah itu dari dinas, dari lembaga apapun, kata saya coba aja cari informasi dah kalau saya tahu mah gitu kan. Bukan tahu, maksudnya kalau saya bisa ngelihat ya mungkin saya juga gak bakalan minta minta seperti itu kata saya. Cuman ya karena kehidupan saya sekarang seperti ini, cobalah tolong cariin itu lembaga-lembaga yang seperti itu. Ya akhirnya dari rumah amal itu tuh nyariin info, nemulah akhirnya. Tadinya tuh sih di Bekasi, tadinya tuh Oh, di yang Bekasi Bekasi, itu. ya sama di Cimahi katanya. Ya udah Yang di ngambil Bandung aja nggak yang di dapat. Cimahi. Yang di Bandung nggak dapat. Enggak, jadi dapat aksesnya itu ke Bekasi sama di Cimahi itu, Oh, di padahal di Cipapai. Bandung itu, padahal di Bandung yang yang terkenal itu yang di Pajajaran kan. Ah, Ya justru itu ya saya juga kurang kurang tahu sih, soalnya kan bukan saya langsung kan yang cari informasinya itu, saya kan hanya hanya mengadukan saja ke ustadz itu. Nah, ustadznya yang nyari informasi untuk tempat pelatihan-pelatihan seperti itu gitu kan. Mungkin ustadznya bisa terkoneksinya ya mungkin, entah itu langsung ke
Bekasi atau ke Cimahi gitu dapatnya gitu sih. Iya, iya. Mantap ya. Nah, terus ketika dapat informasi akhirnya kan ngambil yang di Cimahi ya. Nah, pas pertama Kang Adit menjalani kehidupan dengan teman-teman disabilitas yang lain itu gimana rasanya dari ya kita yang tadinya di rumah dengan orang-orang umum gitu. Ya itu jadi pertama-pertama sih kan awalnya kan emang gimana ya, kita ngerasa kok seakan-akan kan awal-awal tuh Tuhan itu seakan-akan gak adil, kok kenapa harus saya yang seperti ini gitu, kok hanya Hmm. saya aja kan, di sekitaran saya juga kan nggak ada yang disabilitas gitu kan, di sekitaran rumah gitu kan. Nah setelah masuk ke dunia disabilitas ya di tempat pelatihan itu gitu kan, ya akhirnya saya kan berbaur nih, dan Hmm. disabilitasnya pun bukan bukan hanya tunanetra saja di sana, ada dari Iya, kalangan intelek, terus daksa, terus lungu Romo wicara bicara. gitu. Iya. Nah, setelah saya bergaul di sana, ya belajar di sana, ya akhirnya saya juga tahu, oh ternyata yang bahkan mungkin yang lebih dari saya pun banyak gitu kan, banyak maksudnya. Ya kalau saya kan masih alhamdulillah gitu kan, dari kecil masih diberi kesempatan untuk menikmati dulu gimana indahnya dunia gitu kan. Walaupun walaupun seperti ya, walaupun terlalu kasar untuk 11 diucapkan, detik 3 astaga. detik. Indahnya Memang dunia. memang indah, dunia itu memang indah gitu Kak. Kalau kita lihat pakai pandangan mata tuh emang indah, seakan-akan kita itu Ya, enggan untuk mati. indahnya Seakan-akan kita tuh dunia. ingin ingin hidup selamanya di dunia ini gitu. Ya, padahal itu cuma berapa berapa persen gitu kecil gitu ya. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang sesungguhnya ya Kang Adit ya. Iya, Nah, akhirnya Kang Adit di situ ya menempuh keterampilan lah pendidikan keterampilan, belajar massage ya Kang Adit. Ah, ah. iya, belajarnya belajar massage, belajar kita cara orientasi mobilitas, karena kan emang kalau yang tunanetra udah dewasa itu kan dari segi orientasi mobilitasnya itu kan kurang pede, gak sepede orang tunanetra yang dari kecil gitu kan. Asik. Nah, akhirnya dikasih ini, dikasih ilmu-ilmu orientasi mobilitas, dikasih teori-teori gimana caranya kita mengurus apa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ya, seperti cuci piring apa gitu kan, ada di sana pelatihannya gitu kan, dikasih Iya ya teknik-tekniknya ya lebih ke teknik-teknik ya. teknik-tekniknya, kayak ngelipet baju, bikin masak nasi, masak indomie gitu kan. Padahal sih kalau kalau seperti itu sih emang emang sebelumnya juga emang udah terbayang, masih terbayang gitu kan. Cuman cuman bedanya ya sekarang itu, dulu mah bisa ngelakuin itu dengan mata terbuka, sekarang mah ya anggap aja dulu juga waktu saya masih awas, kadang suka meragain juga kalau masak sambil merem apa, pernah saya sempat sebelum Oh itu. pernah itu kenapa tak kepikiran ah saya pengen merem gitu. Ya enggak tahu, pokoknya jenuh aja dengan kehidupan di dunia. Agak gabut, Ah, gabut Kang, gabut. jadi Karena sama-sama kan deh ya udahlah. Nah, kalian udah belajar gitu ya jadi sekalian di netrain aja gitu ya. aslinya gabut, gabut, gabut. Eh, gabutnya nggak jelas banget. Iya, bahkan kan waktu nyupir juga sempat saya lagi nyupir di jalan tol gitu kan, dimeremin, sengaja dimeremin, bisa nggak ya saya kalau nyetir sambil merem, bisa Parah gitu bisa. kan. Itu sambil bawa penumpang itu teh. Enggak bawa Oh enggak. penumpang, habis kosong, Kira itu enggak. sambil bawa Kalau penumpang tapi kalau pengen bawa eksperimen. penumpang mah di enggak.
kira itu. kegabutan kehidupan. Sebenarnya kegabutan itu banyak di kehidupan waktu dulu Nah, saya masih awas sih. terus coba apa titik tertinggi Kang Adit dulu sewaktu masih awas itu punya pernah ada di puncak apa? Pernah ada di pencapaian apa dulu ya? Jadi biar tahulah titik apa titik tertinggi sama titik terendahnya gitu kehidupan Kang Adit. Sampai pernah seperti apa dari ekonominya, dari usahanya atau punya aset apa dulu? Ya, kalau untuk titik tertinggi sih apa ya? Nah, bukan orang sukses juga, Kang. Saya kan ya sama perintis gitu kan. Cuman sekedar usaha kecil-kecilan gitu kan, buka buka konveksi sendiri gitu kan, jualan Hmm, tas gitu kan. Ya, alhamdulillah sih udah sampai 8 orang ya bekerja gitu kan. mau punya karyawan 8, Ya, punya terus kendaraan, rumah, mobil atau apa pribadi ya nggak? kalau kalau mobil itu ya kendaraan tuh kemarin terakhir di tahun 2023 itu sebelum Netra itu. Mau punya mobil kebeli. Ya, bukan Heeh. kebeli, jadi masih ngerental masih kredit gitu. Oh iya kan intinya udah itulah apa? Kalau Udah kalau mencoba buat rumah mah kalau rumah mah ya warisan dari orang tua gitu. Jadi kan kebetulan kan saya mah orang tua kan pisah gitu kan. Nah, hmm, pisah ibu nikah lagi, bapak nikah lagi. Ya akhirnya rumah itu dikasihin ke saya gitu. Ya akhirnya saya yang gunain tapi ya karena itu tadi kejadian di 2016 itu ya rumah kita jual semua aset-aset ya pokoknya intinya astagfirullahaladzim. Konveksi ini gitu ya. hancur-hancuran gitu kan ya akhirnya saya terbang ke Bali di Bali lah saya Oh menempuh sempat lagi kehidupan baru baru pernah ke Bali juga ya. Diam hidup di Bali ya. Jadi apa? Tour guide, turis, guide. awal-awal di Bali saya jualan tahu bulat kan. Oh ini tukang tahu bulat. Tukang tahu bulat yang Iya. pertama tuh bukan? Nah, yang yang tadinya saya di sini ibaratnya ya katakanlah maaf ya ibaratnya mempekerjakan orang gitu kan akhirnya lari ke sana ya mau gak mau kan di sana kita gak tahu gak ada siapa-siapa gak kenal sama siapa-siapa gitu kan ya Hmm, ngerintis ikut dulu orang gitu kan jadi ikut jualan tahu bulat awal-awal tuh tahun pertama jualan tahu bulat tahun kedua apa ya nyupir gitu kan tahun hmm. tahun kedua di ini tahun kedua ya jualan sendiri masih jualan sendiri sama kerja kerja di bengkel gitu kan magang-magang di bengkel Iya iya. terus ngambil orderan orderan kayak servis AC kayak Oh instalasi listrik gitu kan. bisa Nah, ya. tahun ketiga balik lagi nyupir gitu, balik lagi nyupir tahun ketiga. Hmm, hmm, Dan hmm. di tahun ketiga pulanglah pas sebelum Covid itu pulang ke Garut. Oh gitu. Nah, Mm-mm. sekarang kan ya dengan kehidupan yang aslinya sekarang kan Kang Adit udah jadi tunanetra, terus kemarin ngambil masas jadi terapis masas ya. Nah, awak gimana nih untuk planningnya nih ke depannya Kang Adit setelah pulang itu gimana juga dan terus planningnya mau kemana mau gimana gitu. Kalau planning awal sih sebenarnya udah ada ya semasa pelatihan juga kan gitu. Planning awal kan kebetulan ini di samping rumah ada juga bekas garasi gitu kan. Bekas garasi itu mau terjadikan tempat panti pijat gitu kan. Iya iya. Cuman ya karena ada sesuatu juga gitu kan yang mungkin nggak bisa saya jelaskan juga di sini gitu kan. Mm-mm. Nah akhirnya ya untuk sementara ini sih untuk merealisasikannya itu belum dulu berbentuk panti jadi masih panggilan gitu.
Tapi ada juga kalau dari kalangan teman-teman yang udah deket gitu kan. Kalau misalkan saya hanya lagi males keluar gitu kan. Misalkan manggil, udah datang aja lah ke sini ke rumah gitu kan. Ya itu sih ya kalau planningnya sih ya ingin ingin lebih mengembangkan juga gitu, mengembangkan di dunia ini gitu. Mm, mm, mm. Kalau bisa kedepannya itu ya mudah-mudahan yang bekas keras itu ya bisa bisa terrealisasikan buat dijadikan panti. Oh, itu planning dan harapan ya, Kang Adit. Nah, sekarang kan udah banyak nih teman-teman dari disabilitas tunanetranya. Gimana kesan dan pesannya, dan juga untuk yang terakhir nih, harapan apa selain yang tadi ya, untuk kedepannya Kang Adit itu punya harapan apa gitu, keinginannya apa gitu. Kalau boleh gak saya apa Bebas. ngomongin sesuatu yang ini ya. Jadi harapannya itu ya kedepannya untuk pemerintah itu gini ya. Mantap Di benar. satu sisi di satu sisi kan kita itu emang udah ada sih bentuk perhatian dari pemerintah ke kita-kita yang dari kalangan disabilitas itu. Benar, Ya benar, benar. contohnya seperti kita diberikan ilmu keterampilan dalam keadaan seperti ini gitu. Nah, cuman Mm-mm. kan di satu sisi setelah kita memiliki ilmu keterampilan ini tuh kita itu di dunia luar itu ya kesulitan untuk merealisasikan kemampuan kita Ya, itu gitu kan. apalagi banyak Karena daya saing ya. ya itu gitu. Nah, harapan untuk kedepannya sih ya mudah-mudahan pemerintah itu bisa juga memperhatikan gimana caranya agar Iya. ya minimal ya maaf ya Bu bukannya eh, menyudutkan disabilitas-disabilitas yang lain kan kalau tunanetra itu kan emang lebih sulit kan lebih sulitnya gini jarang kan untuk tunanetra itu bisa dipekerjakan di Yang ke instansi-instansi pabrik mungkin ada juga gitu kan cuman jarang gitu kayak di pabrik di sekarang. ya di perusahaan-perusahaan kan sekarang yang kalau menyangkut ke undang-undang itu kan undang-undang yang mengharuskan setiap perusahaan atau instansi-instansi mempekerjakan dari kalangan disabilitas gitu kan. Nah kan untuk penyerapan dari kalangan tunanetra itu kan masih minim gitu. Nah maksudnya harapannya itu ya agar pemerintah itu bisa memberikan ruang juga yang lebih inklusif gitu Yang untuk lebih kita dari inklusif, kalangan yang lebih banyak gitu iya, ya dari yang lebih apa ya, banyak gitu. kategorinya itu kan. Jadi mungkin ya, biasanya itu kalau yang kuliah punya apa ya, punya pengalaman di PLB kan, maksudnya ke ini lagi gitu. Sedangkan kan tunanetra, disabilitasnya banyak tapi apa ya, kesempatannya sedikit ditambah daya saing juga banyak. Jadi malah kita juga kadang bingung gitu ya, gitu ya. Dengan yang sudah kita miliki itu bingung gitu kan, untuk apa ya, khusus inilah untuk mendapatkan rezeki gitu kan, untuk profesi kan bebas. Nah, ya itu Ya, tadi. ya itu makanya. Jadi mungkin untuk cara memperkenalkan kita-kita kalangan disabilitas bahwa kita juga bisa untuk dipekerjakan gitu kan. Bisa juga gitu. Jadi harapan saya itu ya supaya pemerintah itu biar memberi edukasi-edukasi gimana sih bahwa tunanetra atau kalangan disabilitas apapun itu gitu kalian itu ya ibaratnya masyarakat umum ya yang masyarakat yang normal itu jadi agar masyarakat normal itu bisa lebih mempercayai kita gitu katakan kalau dari tunanetra kita kan kebanyakan kan di bidang pijit nih. Nah, Iya, gimana iya. caranya nih pemerintah itu memperkenalkan kita ke kalangan-kalangan umum itu bahwa ini nih di sini di sini tuh ada loh kalangan disabilitas netra yang bisa pijit gitu. Kalau kalian mau pijit ya
bisa diarahkan juga itu untuk ke kalangan-kalangan kami gitu. Karena kan gini, Ya. sekarang di kalangan terapis juga kan bukan hanya tunanetra, banyak yang kalangan awas itu. Nah, yang jadi kesulitan untuk kami itu yaitu persaingan dengan orang-orang awas kan, karena kalau orang-orang awas itu kan lebih cepat gitu kan ininya, orientasi mobilitasnya gitu. Ya, tapi Ya kayaknya gitu, jadinya Kang. Kalau gimana? misalkan ya kalau misalkan ya dipromosikan sama pemerintah yang punya sosial media kan bingung harus disabilitas mana yang harus dipromosikan kan karena banyak juga gitu Kang. Mm-mm. Ya maksudnya bukan untuk mempromosikan salah satu kegiatan dari satu kalangan disabilitas saja. Maksudnya jadi si pemerintah itu agar memberikan pemahaman pemahaman ke masyarakat luas itu. Jadi biar si masyarakat luas itu lebih mempercayai kita gitu, lebih lebih Mm-mm. kalau katakan dari pijit atau apa yang disabilitas kayak intelek atau daksa gitu kan, kan banyak mereka nih yang dari bisa cuci mobil, bisa beres-beres atau apalah gitu kan. Nah, Mm-mm. mungkin kalau mau dibuatkan sistem juga bisa gitu kan. Ya mungkin Apalagi harapannya lebih ke sana. apalagi kalau kita punya pemerintah yang punya sosial media ya yang bikin konten gitu kan, yang sosial gitu kan, itu bisa tuh kita Nah, promosi. ya Mm-mm. makanya itu kan justru kesempatan itu kan, pemerintah yang sekarang ini kan dia tuh eksis ya, beliau tuh kan eksis gitu kan, eksis Mm-mm. di dunia sosial media gitu kan. Jadi YouTube, TikTok. kalaupun beliau membuat kebijakan untuk memperhatikan kita itu ya mungkin bisa lebih cepat dikonsumsi sama masyarakat gitu. Iya, nah untuk sistemnya itu kira-kira Kang yang mungkin relevan, efektif itu apa kira-kira Kang untuk mewadahi nih? Kalau misalkan ya kita bingung gitu kan harus seperti apa gitu. Kira-kira apa? Ada nggak? Kalau saya sih apa dulu punya punya ini kan hanya obrolan-obrolan apa ya, obrolan-obrolan kecil lah sama teman, obrolan-obrolan santai sama teman gitu kan. Ya seandainya gitu kan, coba kalaupun kalau bisa gitu kan, kalau bisa itu pemerintah Jawa Barat gitu kan, Jawa Barat itu membuat satu aplikasi gitu kan, di mana satu aplikasi itu ya bisa apa ya, bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan aplikasi itu tuh ya di apa ya, di dalam aplikasi itu ada untuk pesanan. Itu maksudnya pesanan itu ya, katakan kalau misalkan masyarakat luas butuh jasa pijat, buka aplikasi itu. Butuh misalkan jasa untuk beres-beres rumah, katakan maaf, kalau dulu kan ada di Gojek nih ya, ada GoClean, ada GoMasas, ada. Nah, coba Hmm. kalau pemerintah Jawa Barat membuat satu aplikasi yang seperti itu gitu kan. Jadi dari kalangan kami para terapis pun ya mungkin bisa bisa terwadahi juga gitu, bisa terwadahi Oh, itu ya. jadi gini maksudnya ya Kang ya, Ya bantu dibuatkan aplikasi tapi khusus layanan jasa cuman si apa ya si eh, jasa ininya itu khusus disabilitas gitu ya yang boleh daftar gitu. iya, kalau kalau kan kalau aplikasi layanan jasa itu sekarang banyak juga ya yang dari perusahaan-perusahaan lokal Swasta. gitu kan, perusahaan swasta gitu. Ah, Tapi sayangnya kenapa kita masih kesulitan gitu? Karena kan untuk kualifikasi yang kerja di aplikasi itu tuh kan bukan hanya disabilitas, bahkan disabilitasnya itu cuma beberapa persen yang yang masuk jadi mitra aplikasi itu gitu kan. Nah, coba kalau misalkan pemerintah yang ngebentuk gitu kan, dan aplikasi itu ya dikhususkan
yang bermitra dengan aplikasi itu mitra kerjanya itu ya hanya untuk kalangan disabilitas aja gitu kan. Jadi untuk lebih mewadahi disabilitas gitu. Jadi kalau misalkan butuh jasa pijat ya, ini pakai berarti tunanetra mungkin ya yang masuk kualifikasinya. Kalau misalkan bersih-bersih atau ini kan ke yang lain mungkin ya yang lebih ini gitu, yang Iya, lebih syukur nanti atau kan misalkan di dalam aplikasi di dalam sistem aplikasi itu kan bakal ada terbagi nih, misalkan kita satu aplikasi terbagi nih, di dalam aplikasi itu mau mau pesan pijat ada, pesanan ada, fiturnya ada, apa ada sistemnya lagi gitu kan. Terus untuk pesanan jasa ya kayak cleaning gitu, cleaning service gitu kan, ada hmm, juga gitu kan. Ya mungkin bisa dipekerjakan untuk dari kalangan disabilitas itu, dari disabilitas intelek oh, atau daksa ringan gitu kan. ya mudah-mudahan aja ya Kang. Ini kan bahan ya bahan kita memberikan suatu ide mungkin ya yang mungkin dari pemerintah yang mungkin niatnya mah ingin itu memberdayakan disabilitas, cuman karena nggak kepikiran. Nah kita Kang Adit udah coba kasih ide nih, mudah-mudahan ya ya syukur-syukur ini ada yang dengar dari pemerintah gitu kan. Terus mungkin ada atau dari orang yang punya akses ke pemerintah gitu ya bisa membantu untuk merealisasikannya ya. Nah ini kan tadi bahan ya, mudah-mudahan bisa disempurnakan lagi untuk mekanisme yang lebih sempurnanya gitu ya Kang Adit ya. Ya Kekurangan iya, kekurangan. iya gitu. Kekurangannya kan kalau saya kan hanya hanya berangkat dari apa ya, obrolan-obrolan biasa sama teman-teman gitu kan. Mungkin itu juga kan berangkat dari keresahan kita gitu, dari keresahan Iya. kita sebagai tunanetra, terapis gitu kan. Dan Hmm. kesulitan untuk mendapatkan pasien ya mungkin kalau dibentuk suatu aplikasi seperti itu lalu dipromosikan gitu kan, dipromosikan oleh pemerintah gitu kan, dipromosikan oleh kalangan-kalangan yang punya apa, Power yang punya power sosial punya media. kapasitas gitu kan, itu ya punya Hmm. power gitu kan. Jadi biar lebih ini gitu kan, Iya biar benar lebih benar. cepat dikonsumsinya sama masyarakat gitu kan. Iya. Dan mungkin bisa lebih merata juga gitu untuk pembagian kebijakan itu. Jadi nggak hanya berpihak satu dua orang gitu. Jadi kan kalau udah terbentuk aplikasi ya selama siapapun itu orangnya gitu, selama selama itu disabilitas, mereka ya bisa jadi mitra aplikasi itu gitu kan. Maksudnya Iya seperti iya itu. benar benar. Maksudnya mitra Ya aplikasi kita jadi inilah gitu jadi kalau di Gojek itu jadi drivernya gitu ya. Jadi iya, kalau di terapisnya. Gojek jadi drivernya gitu kan. Jadi Ya mungkin untuk nggak hanya untuk dari kalangan pemerintah juga sih, kalau misalkan mudah-mudahan ada pengusaha yang mungkin bisa membentuk apa, mm, aplikasi seperti itu ya mudah-mudahan bisa direalisasikan gitu kan, ya nah mudah-mudahan itu nih tertarik dan bisa terpikirkan gitu kan. buat para pengusaha-pengusaha nih udah nih ada ide nih ya. Jadi mungkin gambarannya nanti bikin suatu aplikasi jasa, tapi dikhususkan eh, kualifikasinya itu untuk disabilitas. Itu kalau misalkan nih ada di situ jasa pijat, misalkan jadi tunanetra, jasa cukur, misalkan pakas rambut gitu ya, jasa bersih-bersih Iya, rumah, itu kan bisa sama rumah bicara, sama daksa gitu. Nah, nanti cara promosinya kerjasama dengan pemerintah yang punya sosial media yang besar gitu. Jadi biar cepat tersampaikan oleh masyarakat luas. Nah, positifnya ya bisa mengurangi nih keluhan pengangguran dari teman-teman disabilitas dikala kita punya keahlian, keterampilan tetapi daya saingnya sangat tinggi gitu. Gitu teman-teman. Ya seperti itu Kang Adit ya maksudnya. iya maksudnya seperti itu, benar. Nah, itu Jadi mudah-mudahan bisa lah. bisa lebih terserap lagi pengangguran-pengangguran dari kalangan disabilitas gitu kan.
Karena kalau kita mengharapkan untuk terserap sama apa ya, sama aturan yang di undang-undang itu kan, ya mungkin hanya beberapa persen dapat terserapnya gitu kan. Ya mudah-mudahan ada ya yang mendengar gitu kan, seperti itu Ya aja. mudah-mudahan amin lah gitu. Nah, nah itu ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Itu harapan Kang Adit mewakili teman-teman semua disabilitas ya yang mungkin bingung untuk mensuarakan gitu ya. Gitu mudah-mudahan ada Iya. jalannya. Kita hanya berikhtiar ya Kang Adit.